sini siapa yang sering menabung uang sakunya untuk ditabung di dalam bank? Seperti halnya peribahasa, hemat pangkal kaya. Bank itu berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Gimana ya ceritanya? Kok bisa bangku jadi bank? Iya, emang benar. Kata bangku yang dimaksud itu merujuk pada meja dan bangku. Jadi, dulu itu bangku digunakan sebagai alat tukar uang yang digunakan oleh pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dana dan menghimpun dana di masyarakat. Wah, akhirnya kita sudah sampai di tujuan bank pertama kita. Sekarang kita berada dalam Bank Indonesia. Kamu sudah pasti tidak asing bukan dengan bank satu ini, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbank di Indonesia. Bank Indonesia ini biasa disebut dengan bank sentral. Oke, kita bergeser ke bank di seberang. Yap, kita sekarang berada di Bank Umum. Menariknya, Bank Umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional atau syariah, yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, kita ke bank sebelah yuk. Kalau ini namanya Bank Perkreditan Rakyat. Coba diperhatikan, di sini banyak orang mengantri. Bank ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dan jaminan kepada rakyat yang ada di daerah, yaitu namanya Bank Perkreditan Rakyat. Nah teman-teman, ternyata Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat termasuk bank berdasarkan fungsinya. Nah, kalau bank berdasarkan pemerintahannya, ada bank apa saja ya? Jadi, bank berdasarkan kepemilikannya yaitu yang pertama, bank milik pemerintah, yang kedua, bank milik swasta nasional, yang ketiga, bank milik koperasi, yang keempat, bank milik campuran, yang kelima, bank milik asing. Bank milik pemerintah ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Nah, kalau bank milik swasta ada Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Slim Niaga, Bank Muamalat, Bank Lipo, dan Bank Mega. American Express Bank, Bank of Toyo, dan Citibank. Kalau itu sih semuanya contoh dari bank asing ya. Bank Bukopin. Siapa yang tak kenal dengan bank satu ini? Nah, kalau bank yang satu ini termasuk bank milik koperasi. Ada dua fungsi bank, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi bank secara umum ada banyak, yaitu menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, melayani dalam urusan pembayaran serta peredaran uang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan fungsi khusus bank yaitu ada 3, agent of service, agent of development, agent of trust. Agent of service artinya bank menawarkan beragam layanan jasa keuangan, baik itu penyimpanan data, pemberian pinjaman, dan juga transfer dana. Sedangkan agent of development artinya kemampuan bank untuk mengajak masyarakat menggunakan jasa dengan melakukan investasi di bank. Agent of trust artinya bank harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka akan aman dengan menitipkan dana, mengambil uang, dan lain-lain tanpa rasa takut atau ragu pada bank tersebut. Cinta bangga bank rupiah, kenali